membahas tentang toksikologi dasar ya. Jadi ini mata kuliah atau pertemuan pertama dari mata kuliah teori toksikologi dan analisa air. Oke, sebenarnya ini hanya mengulang saja yang mungkin pernah kalian dapatkan ya. Jadi saya harapkan nanti juga kalian perhatiannya menjadi lebih, juga belajarnya menjadi lebih mudah juga, dan juga bisa diskusi juga terkait dengan mata kuliah toksikologi dan analisa air. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita belajar terkait dengan basic toksikologi. Oke, silakan berdoa dulu, doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai, semoga kita selalu diberikan kelancaran saat belajar, terutama agar menjadikan berkah dan kita bisa juga berbagi kepada keilmuan kita kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Oke, jadi intinya adalah kita akan belajar mengenai toksikologi. Ada apa saja sih macam-macam toksikologi. Lalu tentang toksikologi klinis yang berhubungan dengan narkotika, dan juga toksikodinamik dan toksikokinetika. Nah, ini sedikit petikan dari Quran surah Al-Maidah ayat 87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Oke, untuk jurnalnya sendiri mungkin bisa download di Google, ada ya, tentang judulnya toksikologi klinik, yang memang menjadi bahan ajar untuk UKOM nasional teknologi laboratorium medis, atau bisa juga di buku modern medical toksikologi, atau dari jurnal yang berjudul Analisis Toksikologi Forensik dan Interpretasi Temuan Analisis. Nah, learning capture-nya kita akan belajar tentang basic toksikologi, lalu kedua tentang macam-macam toksikologi, dan yang ketiga adalah tentang toksikokinetik dan toksikodinamik. Nah, mungkin apa sih ya yang termasuk dalam toksikologi itu, atau racun-racun di sekitar kita? Ternyata banyak sekali. Ada di gedung-gedung misalnya, ada resiko asbestos namanya, yang dimana bisa mempengaruhi terkait tekanan darah atau pembuluh darah kita. Lalu ada radiasi UV, ada ozon, ada dari pabrik, ada merkuri, ada udara ruangan, ada secara biologikal atau sampah-sampah, ada pestisida, serta dari cat atau lead di sini. Nah, sehingga toksikologi itu apa sih? Toksikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang adverse effect atau efek lain dari agen-agen kimiawi atau fisika yang ada di dalam organisme hidup atau yang mempengaruhi organisme hidup. Sedangkan tipe-tipe toksikologi ada 3, yaitu toksikologi environmental atau toksikologi lingkungan yang mempengaruhi udara atau air, water atau air, dan soil atau tanah. Kemudian yang berhubungan dengan toksikologi consumer atau yang berhubungan yang kita pakai atau konsumen pakai, seperti makanan, kosmetik, hingga obat-obatan. Lalu ada juga toksikologi medis, toksikologi klinis, dan forensik. Toksikologis sendiri adalah seseorang yang memang bekerja mengidentifikasi atau mendeteksi adanya racun atau obat-obatan yang tidak atau terlarang di dalam tubuh, di dalam jaringan, atau di dalam organ.
toksikologi sendiri tidak hanya bekerja di dalam ranah kriminal saja, tetapi di beberapa laboratorium kesehatan rumah sakit untuk mengidentifikasi terkait dengan overdosis obat ataupun adanya reaksi efek samping atau ada reaksi keracunan lingkungan misalnya, itu juga menjadi salah satu ranah yang dipelajari dalam toksikologis atau orang yang berkecimpung memeriksa sampel-sampel toksikologi. Nah, untuk dulu pada tahun 1800-an disebut sebagai bapak toksikologi karena dia meneliti ya dulu racun yang sangat lama, yaitu racun arsen, yang dimana ternyata menjadi salah satu favorit racun gitu dalam pembunuhan, terutama juga kemarin pada kasusnya, kalau kalian tahu ada pahlawan HAM namanya Munir, itu juga diduga diracun menggunakan arsen, dimasukkan di dalam kopinya. Nah, yang menarik di sini adalah di mana dunia luar itu membagi bahwa racun itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah intoksikan, yang kedua adalah poison atau racun. Jadi intoksikan itu disebutkan bahwa dia bisa menjadi beracun dan sangat beresiko membunuh kalau konsumsinya terlalu berlebihan. Seperti contohnya alkohol. Sedangkan untuk yang memang poison atau racun, dengan jumlah yang sangat sedikit saja sudah bisa menimbulkan hal fatal terhadap organisme tertentu. Contohnya adalah sianida. Makanya kemarin ada merupakan tahun berapa itu, mungkin kalian pernah lihat kasus Jessica ya, dengan racun sianidanya itu juga booming dan juga menjadikan mengangkat ruang lingkup pembelajaran tentang toksikologi, bahwa ternyata memang ada beberapa hal yang di sekitar kita yang berisiko menjadi poison atau beracun juga gitu. Nah, terus kemudian ada forensik toksikologi, yang dimana dia mempelajari pada kasus-kasus misalnya di otopsi ya, atau kasus-kasus setelah meninggal, kecelakaan kendaraan atau kriminal, atau pengujian obat, atau dalam olahraga, makanya kita sebut sebagai ada namanya doping ya. Doping itu juga salah satu ranah ilmu toksikologi di mana disalahgunakan untuk meningkatkan performa atlet ya, sehingga tidak sportif lagi, sehingga dia masuk juga ke ranah forensik toksikologi. Atau environmental atau lingkungan, contohnya industri hingga terorisme. Nah, ini contohnya yang terkait dengan lingkungannya, di mana ada kasus Love Canal disaster, di mana di suatu daerah tersebut ada impact dari toksikologi, atau silakan searching juga, ada di daerah, saya lupa di daerah Rusia itu namanya, karena adanya racunan atau efek samping dari nuklir ya, itu terjadi di sebelah Ukraina, saya lupa namanya. Itu sampai berapa hektar itu masih tidak boleh ditinggali karena efek ledakan nuklir gitu di daerah tersebut. Pada tahun saat Perang Dunia Kedua, masih Uni Soviet ya namanya. Itu jadi sangat luar biasa dan sangat menakutkan juga, keracunan yang mencemari lingkungan atau environmental. Nah, ini contohnya toksikologi sendiri, substansinya adalah di mana dia menjadi penyebab kematian, berkontribusi menyebabkan kematian, atau menyebabkan ketergantungan atau merubah gaya hidup atau tingkah laku, itu juga termasuk ranah dari substansial racun atau toksikologi itu. Contoh yang lain yang ada di lingkungan adalah keracunan karena karbon monoksida.
sehingga menyebabkan di dalam darah kita menjadi karboksi hemoglobin atau mate hemoglobin yang menyebabkan ada risiko-risiko penyakit lain seperti tekanan darah tinggi. Itu juga diakibatkan karena ada keracunan karbon monoksida juga. Apalagi kalian misalnya di belakang truk gitu ya, langsung, atau bis mengeluarkan asap hitam, itu sangat berbahaya sekali. Tidak terlihat tapi bisa membunuhmu gitu, karbon monoksida itu. Nah, ini aspek-aspek toksisitas ya, dimana ada beberapa macam yang dibahas. Ada aspek karena dosisnya. Jadi bisa jadi misalnya ada kasus keracunan makanan, ada yang sampai berhari-hari di rumah sakit, ada yang hanya 1 hari di rumah sakit. Karena apa? Ternyata jumlah asupan yang dia makan lebih sedikit gitu, sehingga asupan racun di dalam tubuh juga lebih sedikit. Atau bentuknya, kimiawinya dari racunnya, bagaimana modelnya dia masuk dalam tubuh. Kalau dia hanya di luar tubuh menyebabkan gatal-gatal gitu, itu tidak menyebabkan kerusakan di dalam gitu. Tapi kalau dia sampai terhirup atau kita makan gitu, itu sangat beresiko. Ada juga kasus berat badan ya, karena berat badan itu mempengaruhi juga kondisi bagaimana tubuh kita bisa menghadapi si racun ini gitu, yang memungkinkan ada atau masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ada pengujian juga yang berkaitan dengan toksikologi namanya lethal dose. Nah, ini pertanyaannya silahkan dicari, sebenarnya LD50 ini apa sih? Silahkan dicari ya, soal pertama. Lalu kemudian kita akan pelajari tentang toksikokinetika dan toksikodinamika. Jadi sebenarnya racun di dalam tubuh kita itu kita bisa deteksi merusak organ mana saja gitu. Nah, ilmu yang mempelajari tentang organ-organ yang dirusak oleh racun itu adalah toksikokinetika, di mana dia mempelajari tentang berapa dosis yang masuk di dalam tubuh, bagaimana dia terabsorpsi di dalam tubuh, masuk melalui lambung, merusak jaringan lambung, kemudian didistribusikan oleh darah, bagaimana dia mengaruhi pembuluh darah, kemudian di biotransformasi atau di metabolisme oleh hepar atau hati, kemudian dieliminasi melalui ginjal, sehingga beberapa organ yang bersentuhan dengan resiko racun ini menjadi salah satu organ yang berperang juga menghadapi atau menetralkan racun, sehingga dampaknya adalah kerusakan organ bisa terjadi. Itulah ilmu yang pelajari yang namanya toksikokinetika. Sedangkan tentang toksikodinamika itu adalah mempelajari tentang efek toksiknya. Efek toksik si racun ini ada di dalam tubuh. Itu toksikodinamika. Ya, ini contohnya ada absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan eliminasi. Sedangkan kalau toksikodinamika itu bagaimana si racun ini bisa berefek di dalam tubuh dengan berikatan dengan protein yang ada di dalam tubuh, berikatan dengan enzim yang ada di dalam tubuh, sehingga bisa masuk terabsorpsi di dalam tubuh. Efeknya itu disebut sebagai ilmu toksikodinamika. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, di mana ada organ-organ penting ya, atau kita sebut sebagai atma: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Prosesnya si racun ini bisa masuk di dalam tubuh, bisa melalui makanan tertentu, bisa melalui mikroorganisme tertentu sehingga mengeluarkan racun dalam tubuh, bisa juga. Nah, ini toksikodinamika seperti saya jelaskan tadi. Nah, ini simptom-simptom atau variasi dari keracunan. Nah, ini silahkan di pertanyaan kedua adalah jelaskan slide ini. Tipe-tipe keracunan apa saja yang bisa timbul atau gejalanya di dalam tubuh. Contohnya kalau karbon monoksida ini timbul apa di dalam tubuh. Nah, ini yang harus kalian translate untuk diartikan. Kalau asam HCl itu gimana di dalam tubuh, menyebabkan apa.
greenish brown foam itu apa gitu, silakan dijawab. Arsen misalnya itu apa, pertanyaan kedua. Nah terus kemudian nah ini kita masuk ke intoksikan atau alkohol ya. Jadi dimana alkohol sendiri menjadi salah satu juga yang karena dia masuknya bisa berisiko kriminal ya, sehingga menjadi salah satu acuan ranah pembelajaran toksikologi. Nah ini alkohol dan sirkulasi sistem ya, makanya kenapa kok tidak disarankan untuk muslim khususnya mengkonsumsi alkohol ya, karena ada resiko-resiko kerusakan baik dari tingkah laku maupun dari efek berbahaya di dalam tubuh. Nah ini contohnya bisa merusak hati, maka ada kasusnya namanya cirrhosis liver ya. Ini karena ada kerusakan karena hati yang berfungsi sebagai metabolisme merubah zat racun menjadi normal. Kalau dia terus-menerus bekerja sehingga tidak kuat livernya, sehingga berisiko menjadi kerusakan liver atau sirosis hepatik atau sirosis liver. Dan juga bahkan bisa mempengaruhi paru-paru dan jantung. Ada pembengkakan beberapa pembuluh darah jantung karena resiko penggunaan alkohol yang terlalu berlebihan. Nah di luar negeri untuk tes sendiri ada ya, untuk tes berkendara berapa jumlah alkohol yang dikonsumsi gitu ya, itu dengan cara dia meniupkan alkohol tester. Nah selain itu juga alkohol bisa mempengaruhi sebagai depresan ya, makanya kenapa kok orang-orang sering keluar dari kecemasan atau stres itu dengan konsumsi alkohol, karena dia bisa menekan sistem depresi di dalam tubuh gitu. Tapi hati-hati juga terhadap resiko-resiko yang lain. Nah, alkohol level itu seperti layaknya kita meminum sebuah minuman sirup gitu ya. Nah ini sedangkan tesnya beri tester untuk mengetahui jumlah alkohol yang dikonsumsi. Nah ini untuk tesnya ada tes kromatografi gas untuk mengetahui itu tadi kalau tingkat alkohol itu bisa, sehingga kita mengetahui determinasi alkohol di dalam darah itu berapa dari gas kromatografi ini, tapi sampelnya darah. Jadi ketika kita nggak punya alatnya ya, file testingnya yang rapid, kita bisa menggunakan gas kromatografi. Nah rute-rute dari paparan racun sendiri ada 4 macam ya. Ini akan keluar di ujian. Yang pertama dari minum atau makan namanya ingestion. Lalu ketika kita bernafas ya, ada racun dari udara namanya melalui inhalation. Lalu kalau di kulit menimbulkan gatal-gatal misalnya skin contact. Lalu terakhir dia terabsorpsi di dalam kulit, contohnya kosmetik, namanya skin absorption. Untuk paparan sendiri bisa secara oral atau mulut, bisa dermal atau kulit, yang ketiga bisa secara inhalasi. Ini saya lewati. Nah ini selayaknya kita minum ya, apalagi kita konsumsi alkohol gitu misalnya, itu setelahnya kita minum sirup gitu. Semakin banyak sirupnya apa yang terjadi, maka akan semakin manis gitu, sehingga respon tubuh menanggapi alkohol juga semakin rentan gitu, semakin beresiko juga beberapa organ yang berfungsi untuk menetralisir seperti liver dan juga ginjal untuk mengolah. Nah ini sangat beresiko ya, contohnya ketika dia responnya semakin tinggi, ada risiko jendela untuk menuju kematian itu tadi kalau dosisnya semakin tinggi.
Nah, untuk toksikologi lingkungan biasanya dicontohkan beberapa pabrik-pabrik itu yang membuang sisa limbahnya itu dengan cara membuat kolam yang terakhirnya itu nanti diisi oleh ikan. Kenapa ikan? Ikan menjadi salah satu contoh ya yang untuk mengetahui tingkat pencemaran yang ada di dalam lingkungan sehingga menggunakan sampel ikan. Nah, research, assessment, dan manajemen ini adalah salah satu tingkat bagaimana memanajemenkan resiko, terutama resiko kejadian keracunan. Nah, untuk toksisitas secara kimiawi itu dibedakan menjadi yang pertama akut toksikologi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan apa itu toksikologi akut. Yang kedua, silakan jelaskan apa itu subakut toksikologi. Kemudian yang ketiga adalah silakan jelaskan tentang kronis toksikologi testing. Nah, ini saya lewati. Nanti dibaca saja. Nah, kemudian adalah keracunan dari obat drugs. Contohnya adalah beberapa narkotika dan opium, heroin, dan beberapa psikotropika ya. Sehingga keluarlah Undang-Undang tentang Narkotika tahun 2009 nomor 35. Di mana dia narkotika digolongkan jadi golongan 1, 2, dan 3. Contohnya adalah papaverum somniferum ya, atau adanya di opium ya, atau buah candu. Contohnya lagi adalah kokain, ganja itu juga masuk ke dalam daftar golongan 1 atau yang sangat berbahaya. Oke, begitu saja terkait dengan toksikologi basic ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan yang lain silahkan tetap belajar. Apabila ada yang bisa didiskusikan silahkan bisa dibahas di grup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.